Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman kembali di Tekmat Indonesia dengan ada Muslim di sini. Oke, hari ini kita akan bahas terkait kaidah pencacahan ya. Kita punya soal nomor 31 sampai 40 dan ini kita akan bahas dua materi yaitu peluang dan statistika. Baca yang keluar ya, di nomor 31 kita punya kaidah pencacahan ya. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun bilangan ratusan ganjil. Banyak bilangan yang dapat dibentuk jika tidak ada angka yang berulang. Oke. Maka otomatis teman-teman kita akan memikirkan 3 kotak ya. Kenapa 3 kotak? Karena ratusan, ketika 4 kotak berarti udah menjadi ribuan, ya kan? Dan tidak boleh berulang. Tapi ada syarat, kita punya syarat yaitu ganjil. Maka kita mengisi 3 kotak ini 453 itu dikalikan hasilnya 60. Kita pikirkan dulu terlebih dahulu dari belakangnya. Nah begitu karena kita mau mengisi angka di belakang sini itu enggak sembarangan ya kan? Angka di belakang sini itu yang harus bilangan ganjil, maka berarti belakangnya harus ganjil dong. 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5 kan itu ada 3, maka 3-nya itu masuk di sini mengisi kotak paling akhir untuk angka ganjilnya. Terus yang di sini kan pertama peluang, terus kotak yang setelahnya kan bilangannya ada 6 nih angkanya. Setelah dimasukkan ke sini 1, entah itu 1, 3 atau 5, maka peluangnya berkurang, bersisa dari 6 diambil 1 jadi 5. Terus yang di depan karena 2 kotak sudah diisi maka sisa 4, itu 4, 5 kali 3, 4 kali 5 20 kali 3 60, kayak gitu ya, ratusan 3 angka. Oke, udah kayak gitu aja, simple ya. Next, sekarang kita ke permutasi kombinasi. Dalam suatu organisasi sekolah akan dipilih 2 siswa dari 11 siswa untuk menjadi calon pengurus OSIS ya, untuk menempati posisi ketua dan sekretaris. Banyak cara pemilihan yang tepat adalah jadi kayak gini. Ketika pemilihannya itu sudah ditentukan ya, untuk menjadi ketua atau sekretaris, maka dia adalah susunan yang memperhatikan urutan, yaitu permutasi ya. Ketika nanti ada soal misalkan ketua, sekretaris, bendahara untuk jadi itu, maka kan otomatis kita memilihnya memperhatikan urutan. Maksudnya gimana? Kayak gini. Misalkan ya si A jadi ketua, si B jadi sekretaris. Itu urutan yang pertama ya. Ya kan, dari 11 orang. Terus yang kedua, si E jadi sekretaris, ya, si F jadi ketua. Sama nggak dengan yang tadi? Beda kan? Ya beda, yang jadi ketuanya beda, siapa. Terus yang jadi sekretarisnya juga beda, siapa, kayak gitu. Ya kan, nggak bisa kan mereka istilahnya orang ketua dibilang sekretaris kayak gitu. Ketika misalkan ditentukan ya, intinya biasa ciri soalnya itu sekretaris, bendahara, ketua, wakil, berarti itu udah pasti permutasi. Kuncinya di situ. Ngerti ya? Ya semakin kalian latihan pasti kalian semakin paham. Oke, rumus permutasi n ke r itu n faktorial per n r faktorial. N-nya itu yang besar, R-nya itu yang kecil, berarti M-nya 11, R-nya itu 2. Gitu ya. Nah, maka 11 kurang 2 9 ya. Tinggal kita sederhana aja, 11 10 9 kita coret ya teman-teman. Dari sisa ya 11 kali 10 ya, 110 cara. Dari 11 itu siswa ada sebanyak dipilih 2, untuk ketua dan sekretaris ada 110 cara. Kayak gitu ya, itu untuk permutasi. Intinya diingat aja deh, ketika ada ketua dan sekretaris atau bendahara, maka kalian gunakan rumus permutasi. Next, sekarang perhatikan dengan kombinasi. Dari 8 pemain basket akan dibentuk tim inti yang terdiri dari 5 pemain. Banyaknya susunan tim inti yang mungkin terbentuk adalah, ya ini gampang ini. Ketika statusnya kayak gini teman-teman, kita itu nggak diberitahu ya oleh soal bahwasanya akan dipilih untuk jadi apa. Pokoknya dari 8 itu ambil deh 5, campur ya apa aja. Ketika mikirnya itu jumlah ya teman-teman, pokoknya yang diambil itu jumlah bukan posisi ya. Kayak tadi kan posisi ketua,
posisi sekretaris, posisi bendahara, maka itu permutasi kayak gitu. Kan bisa A ketua, B sekretaris, C bendahara. Itu posisi pertama. Terus yang kedua, bisa A bendahara, B-nya sekretaris, C-nya ketua, ya kan? Bisa gitu kan? Sama kan beda urutannya tadi loh. Ya kan? Di saat A menjadi ketua dan di saat yang urutannya yang A menjadi sekretaris. Itu maksudnya perhatian urutan kayak gitu. Urutannya diperhatikan. Kalau misalnya kombinasi itu dia diambil aja pokoknya 5 deh, nggak peduli siapa aja yang mau jadi, pokoknya jumlahnya 5, maka itu kombinasi. Nah, untuk rumus kombinasi, maaf salah ya, ini harusnya C ya, C n per R sama dengan n faktorial per n min R faktorial kali R faktorial. Oke, langsung aja teman-teman. N lebih besar dari R, 8 dan 5, oke ya kan? Nah, maka 8 kurang 5, 3 faktorial. Terus kita jabarkan deh, 8 kali 7 kali 6 kali 5, ini kali 5 faktorial kita coret, terus yang di bawah 3 kali 2 kali 1. Nah, kita bisa sederhanakan ya, 8 kali 7 kali 6 dibagi 3 kali 2 kali 1 ya, hasilnya 56. A, B, C, D, B. Oke, paham ya? Intinya ketika disebutkan jadi ketua, sekretaris, bendahara, pasti itu permutasi. Kalau misalkan mengambil 5 dari 50, ya udah pasti itu kombinasi. Next. Sekarang kita ke peluang. Ya, tadi pengantar peluang. Ya, dulu itu seperti itu. Kaidah pencacahan dan juga permutasi kombinasi itu sering banget keluar. Dua dadu dilempar undi bersama-sama satu kali. Peluang muncul dua sisi dadu bermata berbeda. Oh, gampang ya. Berarti kita tentukan dulu ruang sampel dari dua buah dadu. Itu ada 36 ya teman-teman. Nah, ini saya udah buatkan ini. Kemungkinan kan dadu ketika dilempar 1-1, 1-2, 1-3, dadu yang satu muncul mata 1, dadu yang kedua muncul mata 3, dan seterusnya sampai semuanya itu muncul 6/6. Semuanya ada 36. Paham ya? Nah, semua ada 36. Terus kayak gini. Dari yang kita punya di sini ya. Terkait 36 peluang ini, dua buah dadu dilempar bersama-sama. Peluang muncul dua sisi dadu bermata berbeda. Oke? Yang bermata berbeda berarti kecuali yang bermata sama ya. Bermata sama itu ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sama ini matanya kan, 1 dan 1, 2, berarti selebihnya itu beda semua. Dikurang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, jadi total yang bermata berbeda itu ada 36 dikurang 6, itu 30 ya. Berarti peluang A ya, peluang mata dadu yang muncul bermata berbeda yaitu 30 per 36. Nah, 30 dari mana? Kalian hitung deh yang munculnya mata dadu beda. Ya kan? Kan semua 36 dikurangi 6 pasti 30 per NS itu seluruh kejadian yang mungkin terjadi ya, atau ruang sampelnya itu 36. Udah, hafal rumus ini aja, yang penting paham, selesai. Kejadian muncul dan bermata berbeda. Oke, kita ke slide yang lain. Jika sebuah dadu dilempar 90 kali, oh ya ini dadunya ini dilempar 90 kali ya, kalian lempar terus banyak 90 kali. Maka frekuensi harapan muncul mata dadu angka genap. Oh, gampang ya. Frekuensi harapan itu dirumuskan sebanyak jumlah percobaan atau N ya dikali peluang yang ditanyakan. Satu dadu kan muncul mata dadu angka genap. Angka genap tentu 2, 4, dan 6, berarti ada 3 ya. Nah, terus kita kan punya N percobaannya itu 90 kali tuh. Nah, terus peluangnya yang mata dadu genap itu ada berapa? Kita hitung dulu. Genap kan 3 angka. 3 dari 6 kan, 3 per 6, maka peluangnya 1/2. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Terus untuk menentukan frekuensi harapan ya, maka kita gunakan rumus N kali peluang kejadian A. N-nya 90 dikali setengah, itu 45. Gampang ya. Ya, itu kalian hafalin aja deh. Pokoknya rumus frekuensi harapan itu seperti itu. Oke, next kita ke 36 ya. Di nomor 36 ini
kita masih di statistika dengan rata-rata gabungan. Ini keluar juga ya. Rata-rata nilai ulangan matematika kelas TKJ dengan jumlah siswa 32 orang adalah, ya ini ya, TKJ 32 orang, rata-ratanya segini. Jika rata-rata nilainya digabung dengan nilai ulangan matematika TKR yang jumlahnya 30 orang, TKR-nya 30 orang, rata-ratanya menjadi segini. Oh, berarti ini gabungan ya. Gabungan dari TKJ dengan TKR, rata-ratanya jadi turun. Jumlahnya yang TKR itu 30 orang. Rata-rata nilai ulangan matematika kelas TKR adalah, yang belum ketemu kan TKR kan, 7,5 ini bukan nilai TKR bro, tapi nilai gabungan dari, ya kan, dari yang TKJ dengan TKR kayak gitu. Rata-ratanya digabung jadi segini. Maka kalian menggunakan rumus rata-rata gabungan, NA kali XA per NB kali XB per NA tambah NB. NA NB nya mana? NA kali XA nya kita gunakan yang TKJ aja karena udah diketahui. NB kali XB nya nanti yang TKR, ya kan? Berarti kan X gabungannya udah ada nih, ya kan, 7,5. Berarti yang belum itu jumlah TKR juga udah ada, yang belum rata-rata TKR XB nya, ya kan. Gampang banget teman-teman. Rata-rata TKJ 8,2, terus jumlah TKJ 3,2, jumlah TKR, ya kan, 30 anak, terus gabungan rata-rata dari TKJ dan TKR 75. Nah, perhatikan komparenya ya. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, maaf 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 komponen, 1, 2, 3, 4. Nah, 1 kan belum diketahui, yang belum diketahui itu apa? Rata-rata TKR, ini XB, X bar B ya. Rata-rata anak TKR belum diketahui. Cuma kan diketahui tadi TKR rata-ratanya digabung TKJ menjadi 7,5. Nah, berarti kita tulis dulu nih. X gabungannya 7,5, terus NTKJ X bar TKJ NTKR dimasukkan ke dalam sini juga. Nah, ini menjadi begini kan? Iya enggak? Ya kan? Ya tentu untuk NTKJ jumlah anak TKJ 32, terus lagi rata-rata TKJ 82, terus ditambah jumlah anak TKR 30, ya kan. Terus di bawah jumlah anak, perhatikan kan atas TKJ dan TKR. Udah. Nah, tinggal kita jumlahin tuh, kita kalikan dulu. Hasilnya ini 262,4 ya. Terus setelah itu 264 tambah 30 X bar TKR ya. Kita kan cari ini kan rata-rata nilai ulangan matematika kelas TKR. Oke. Baik, sekarang ini pindah ruas ke kanan ya. Nah, 465 dikurangi 262,4 jadi 30 X bar TKR. X bar TKR berarti ini setelah dikurangi dibagi 30. Hasilnya 675,33 atau 67 ya, 675 ya. Ada 675 ya. Oke, simple ya. Gampang banget kalau ini. Kita cuma tinggal masukin aja. Dan kalau misalkan nanti diketahui nih rata-rata TKR berapa, rata-rata gabungannya yang ditanyakan, ya udah tinggal semuanya dimasukkan, rumusnya itu menjadi rata-rata gabungan. Ini kan cuma dibalik aja kayak gitu. Next, sekarang kita ke nomor 37. Kita harus bisa membaca grafik ya. Oke, kita masih di statistika. Diagram berikut menyajikan data hasil pertanian pada suatu wilayah. Persentase penurunan produksi pada tahun 2017 ya. Oh ya, ini 2017 ini turun nih. Dari yang 2016 itu 50 menjadi 30 ya. Adalah kita cari persentase kan. Mencari persentase penurunan itu selisih dibagi jumlah awal kali 100%. Oke, selisihnya berarti kan kita tahu ya. Dari 2016 ke 2017 berarti selisihnya berapa? 2017 30, 2016 50, berarti selisihnya 20 dong. Ya kan? Nah, turun kan selisihnya 20. 50 kurang 30 20. Selisih ya, selisih dengan tahun sebelumnya. 20 dibagi jumlah awalnya. Ya tentu kita tahu sendiri 50 ya. Ya kan? 20 per jumlah awal waktu sebelum turun kali 100%. Jadi hasilnya persentase penurunan 40%. Ya, ini kan 50 bagi 50 1.
100 bagi 50 2 kali 20 40 derajat. Paham ya? 40% maksudnya. Ya sorry, ini udah sangat gampang ya untuk kita tentukan hasilnya. Sekarang kita ke nomor selesai ya, 27. Pokoknya 37. Pokoknya kalian hafalin aja deh ini rumusnya, maka kita bisa menyelesaikan semuanya. Nah, sekarang kita ke mean atau rata-rata ya. Rata-rata data terkelompok itu dirumuskan sebagai X bar sama dengan sigma XI kali FI per sigma FI. Ya. Kita mencari XI nya dulu tentu. Datanya kan ini, kita pindah ke sini, kita tambahkan 2 kolom XI dan FXI. Untuk mencari XI itu kayak gini. Nilai tengah dari 140 sampai 49 ya. Kan kita punya 140, 141, 142, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ada 10 angka kan. Di tengahnya maka udah otomatis yaitu 144 ditambah 145 dibagi 2. Itu yang di tengah. Kayak gitu ya. Nah, jadi 144 tambah 145 dibagi 2 tentu 144,5. Itu untuk yang di atas. Kalau yang di sini berarti kita punya 154 ditambah 155 bagi 2. 164 ditambah 165 bagi 2 hasilnya ini 174 ditambah 175 bagi 2 hasilnya ini. Terus yang ini dikalikan dengan frekuensi. Nah, hasilnya ini semua ya. Terus setelah kita kalikan dengan frekuensi, maka kan ketemu nih sigma XI kali FI, sigma FI kali XI tinggal kita jumlahkan. Terus per sigma FI dong, frekuensi ya. 24. Jadi 3828 per 24. Gampang ya? Ya, soal ini dari pokoknya kalian hafal rumusnya, cari nilai tengahnya, dikalikan, dibagi. Udah, simpel itu. Rumusnya jangan lupa dicatat buat contekannya. Sekarang kita ke nomor 39. Perhatikan data berikut. Tentukan modus dari data di atas ya. Kita punya modal dusta ya. Ya, bukan modal dusta tapi ini modus itu data yang paling sering muncul ya. Ya, untuk menentukan modus maka kita bisa melihat dengan frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyak berapa? 13. Maka kelas modusnya itu 156 sampai 160. Oke. Rumus modus yaitu TB plus D1 per D1 plus D2 kali P. P itu panjang kelas. TB itu dapat dari kayak gini. Titik bawah kelas modus ditambah titik atas kelas sebelumnya dibagi 2 itu TB. Kayak gitu ya. D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya, D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Kayak gitu ya. ATB nya dari sini nih 155 tambah 156. Nanti kalau kalian ketemu kelas modusnya, tinggal yang setelahnya ini dijumlahkan dengan yang sebelumnya dibagi 2. Gitu ya. Terus kayak gini. Untuk D1 dapat dari ini 13 kurang 12 1. D2 nya 13 kurang 10 3. Panjang kelasnya 5 dari mana? 156 157 158 159 160. Itu ya panjang kelasnya ya, tinggal kita operasikan aja. 1 tambah 3 ya tentu 4 ya. 1/4 kali 5 5/4 5/4 itu 1,25 tambah 1,55,5. Nah, maka hasilnya 156,75 156,75 A, B, C, C. Paham ya? Semuanya 2 menit aja, yang penting hafal rumusnya kena deh. Oke, sekarang itu mencari D1 D2 ya. Paham ya? D1 frekuensi kurangi sebelumnya, D2 frekuensi kurangi setelahnya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita ke the last number ya. Final question. Simpangan baku dari data ini ya adalah ini simpangan baku data tunggal teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita punya 9 data nih. Cara yang kita gunakan tentu ya
sepaman baku itu berangkat dari varians juga ya. Varian itu S kuadratnya, kalau sepaman baku itu akar dari varian ya. Variannya udah sampai diakarkan nih, maka jadi sepaman baku. Langkah pertama tentu kita menentukan X bar. X bar itu rata-rata. Jumlah semua ini dibagi jumlahnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 36 bagi 9, 4 ya. Terus untuk mencari S kuadrat, lihat sigma penjumlahan. Ya, terus penjumlahan ya. Ya, kita punya sigma XI kurang X bar. XI-nya berapa? XI-nya berarti angkanya ya teman-teman, tinggal kita urutkan ini XI pertama ya, atau X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 sampai X9 kayak gitu ya. XI dikurang X bar 4 ya, semuanya dikurang 4 per, ya maaf ya, ini harusnya per 9 ya, bukan per penjumlahan mereka tapi per 9, per angkanya di sini loh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini per N ya. Ingat N kan jumlah bilangan, bukan jumlah keseluruhan bilangan ya. Ini saya salah ngetik ya, mohon maaf. Yang benar ini per 9. Nah, terus mereka dijumlahkan tuh, hasilnya 12. 3 kurang 4 kan min 1, min 1 kuadrat 1, 2 kurang 4 min 2 kuadrat 4, dan seterusnya. 4 kurang 4 0, 0 kuadrat 0 ya kan, 4 kurang 4 0, 0 kuadrat 0. Nah, semua dijumlahkan, 12 per 9 sama dengan disederhanakan ya, atas bagi 3, bawah bagi 3, 12 bagi 3 4, 9 bagi 3 3 teman-teman, jadi 4 per 3. Ini untuk S kuadrat. Kalau sepaman baku tinggal kita kasih akar, oke. 4 akar 3, akar 4 2, akar 3 tetap ya, kali akar 3 kali akar 3 ya kan, 2 akar 3 per akar 3 kali akar 3, akar 9 yaitu 3, 2 per 3 akar 3, A, B, C, D, B ya. Oke, sekian dari saya, semoga video yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.